Sinar mentari pagi menyelimuti markas marinir Indonesia dengan cahaya keemasan. Deretan kendaraan militer berjajar rapi, sementara para prajurit dengan seragam khas mereka berdiri tegap, siap menyambut tamu istimewa dari negeri yang pernah menjajah Indonesia, Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat, Belanda. Langkah kaki sang jenderal terdengar mantap saat ia turun dari kendaraan dinasnya. Matanya menatap lurus ke depan, mencoba menyembunyikan perasaan yang bergejolak dalam dadanya. Namun, semakin jauh ia melangkah ke dalam markas, semakin ia menyadari sesuatu yang mengusik pikirannya. Tempat ini bukanlah gambaran dari sebuah negara yang dulu pernah takluk di bawah kekuasaan kolonial. Ini adalah lambang dari sebuah bangsa yang telah bangkit dengan kekuatan luar biasa. Di hadapannya, para prajurit marinir Indonesia memperlihatkan aksi demonstrasi yang membuat bulu kuduknya merinding. Mereka memanjat tali dengan lincah, menembak sasaran dengan ketepatan sempurna, dan melakukan simulasi pertempuran yang begitu realistis. Sang kasat menelan ludah. Ia tak menyangka bahwa negara yang dahulu menjadi bagian dari kekaisaran Belanda kini memiliki pasukan yang begitu terlatih dan siap tempur. Saat memasuki sebuah aula besar, Kasat Belanda disambut oleh seorang jenderal Indonesia yang tersenyum hangat. "Selamat datang di Indonesia, Jenderal," ucapnya dengan nada bersahabat. Namun di balik nada yang ramah itu tersimpan kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Sang jenderal Belanda menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Negara saya sekarang tidak ada apa-apanya dibanding negara ini sekarang." Ucapannya membuat suasana ruangan menjadi hening sejenak. Para perwira tinggi Indonesia yang berada di sekelilingnya saling bertukar pandang, menyadari bahwa ini bukan sekadar pujian kosong. Ini adalah pengakuan. Di dalam benaknya, Kasat Belanda kembali teringat akan masa lalu. Betapa dulu para prajurit Belanda memandang rendah para pejuang Indonesia yang hanya bersenjatakan bambu runcing. Namun kini, Indonesia memiliki salah satu pasukan elit terbaik di dunia, Kopassus. Mereka bukan hanya dikenal di Asia Tenggara, tetapi juga diperhitungkan di tingkat global. Bahkan, Kopassus dinobatkan sebagai pasukan elit terbaik nomor 3 di dunia, sebuah prestasi yang sulit ditandingi oleh banyak negara maju. Saat meninggalkan markas, Kasat Belanda tidak bisa menghapus perasaan takjub dalam hatinya. Sejarah telah berbalik dan Indonesia yang dulu pernah terjajah kini berdiri gagah sebagai negara dengan kekuatan militer yang disegani dunia. Dan di saat itulah ia menyadari bahwa perjuangan rakyat Indonesia tidak hanya berhenti pada kemerdekaan, tetapi terus berlanjut dalam membangun bangsa yang kuat dan mandiri. Setelah kunjungan ke markas marinir, Kasat Belanda diundang untuk menyaksikan latihan tempur Kopassus secara langsung. Di sebuah lokasi terpencil yang dikelilingi hutan lebat, sekelompok prajurit elit telah bersiap menunjukkan keterampilan mereka. Angin bertiup kencang ketika sang jenderal Belanda berdiri di belakang garis aman, memperhatikan dengan seksama. Tanpa aba-aba panjang, simulasi dimulai. Dalam hitungan detik, pasukan Kopassus menyelinap di antara pepohonan dengan kecepatan yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang. Mereka bergerak seperti bayangan, menghilang dan muncul kembali dalam formasi yang begitu terorganisir. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar. Bukan suara bising yang kacau, tetapi serangkaian tembakan akurat yang mengenai target dengan presisi luar biasa. Ledakan kecil terjadi di beberapa titik, menandakan strategi peledakan yang dikendalikan dengan cermat. Dalam waktu singkat, latihan tempur berakhir dengan sempurna. Kasat Belanda terdiam. Ia menoleh ke arah jenderal Indonesia yang berdiri di sampingnya, matanya masih dipenuhi keterkejutan. "Ini bukan sekadar latihan biasa," katanya dengan nada serius. "Ini adalah demonstrasi dari pasukan yang benar-benar siap menghadapi situasi apapun." Jenderal Indonesia tersenyum kecil. "Inilah kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kami tidak hanya bertahan tetapi terus berkembang." Kasat Belanda mengangguk perlahan. Ia mulai memahami bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya terletak pada jumlah personel atau persenjataan, tetapi juga pada mentalitas dan strategi yang telah berkembang jauh melampaui ekspektasi dunia luar. Sejarah telah berubah. Indonesia bukan lagi negara yang hanya mempertahankan diri, tetapi negara yang mampu menunjukkan taringnya di hadapan dunia.
Usai menyaksikan latihan Kopassus, Kasat Belanda kembali ke ruang pertemuan untuk sesi diskusi dengan para perwira tinggi TNI. Di dalam ruangan yang penuh dengan lambang kehormatan dan foto-foto perjuangan bangsa, suasana terasa penuh wibawa. Seorang perwira senior Indonesia membuka pembicaraan. Jenderal yang Anda saksikan hari ini bukan hanya hasil dari latihan dan teknologi modern. Ini adalah warisan perjuangan yang telah mengalir dalam darah kami sejak zaman penjajahan. Kasat Belanda mengangguk. Ia sadar bahwa kekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini bukan sekadar hasil dari modernisasi militer, tetapi juga dari semangat juang yang telah diwariskan turun-temurun. Saya bisa merasakannya, katanya. Semangat itu ada dalam cara mereka bergerak, cara mereka bertindak di medan latihan. Ini bukan sekadar keahlian, tetapi dedikasi. Seorang jenderal Indonesia lainnya menimpali. Kami selalu percaya bahwa sebuah bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Setiap prajurit kami dilatih bukan hanya untuk bertarung, tetapi untuk memahami arti dari setiap perjuangan yang telah dilakukan oleh para leluhur kami. Kasat Belanda termenung sejenak. Ia membayangkan bagaimana para leluhurnya dulu pernah menganggap bangsa ini sebagai bangsa yang lemah dan terbelakang. Namun kini, ia harus mengakui bahwa Indonesia telah menjelma menjadi salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan. Sebelum meninggalkan ruangan, ia berdiri dan memberikan penghormatan kepada para perwira TNI. Hari ini, saya tidak hanya melihat kekuatan militer, tetapi juga kekuatan sebuah bangsa. Saya berharap negara kami dapat belajar banyak dari kalian. Sejarah telah mencatat perjalanannya. Dari negeri yang pernah dijajah, Indonesia kini menjadi negara yang dihormati, dan perjalanan itu masih akan terus berlanjut. Setelah kembali ke negaranya, Kasat Belanda tidak bisa berhenti memikirkan apa yang telah ia saksikan di Indonesia. Ia segera mengadakan pertemuan dengan para pemimpin militer Belanda. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan pengamatannya dengan nada serius. Kita harus belajar dari Indonesia, katanya tegas. Mereka tidak hanya kuat dalam persenjataan, tetapi juga dalam mentalitas dan kebanggaan nasional. Itu adalah sesuatu yang telah hilang dari pasukan kita. Diskusi berlangsung panjang, dan saat itu Kasat Belanda menyadari bahwa Indonesia telah memberikan pelajaran berharga, bahwa sebuah bangsa yang menghargai sejarahnya akan terus maju ke masa depan dengan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Beberapa bulan setelah kunjungan bersejarah itu, Kasat Belanda mengirimkan surat resmi kepada pemerintah Indonesia. Dalam surat tersebut, ia menyampaikan rasa hormat dan apresiasi mendalam atas sambutan serta pelajaran yang telah ia terima selama kunjungannya. Tak hanya itu, ia juga mengusulkan kerjasama militer yang lebih erat antara Belanda dan Indonesia, bukan dalam bentuk dominasi, melainkan kemitraan sejajar yang saling menghormati. Hal ini menjadi momen bersejarah, di mana dua bangsa yang dahulu berada di sisi yang berlawanan kini menjalin ikatan atas dasar saling pengertian dan kekaguman. Di sebuah acara diplomatik di Den Haag, bendera merah putih dan bendera Belanda berkibar berdampingan. Dalam pidatonya, Kasat Belanda berdiri tegak dan berkata, Indonesia bukan lagi bayangan masa lalu. Ia adalah cahaya masa depan yang harus kita hormati. Pidatonya diiringi tepuk tangan meriah. Beberapa perwira senior yang hadir, baik dari Indonesia maupun Belanda, meneteskan air mata. Mereka sadar, ini bukan hanya tentang militer, tapi tentang rekonsiliasi, pengakuan, dan penghormatan kepada perjalanan panjang sebuah bangsa menuju kejayaan. Dan dengan itu, kisah tentang kunjungan yang semula penuh rasa penasaran dan skeptisisme berubah menjadi kisah tentang penghormatan sejati. Kisah tentang para pejuang inspiratif yang tak pernah menyerah dan kini berdiri gagah, disegani bahkan oleh mereka yang dahulu menindas.